Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita nikmat sehat, nikmat iman. Salawat serta salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita akan menjadi pengikut-pengikut beliau yang istiqomah mengamalkan semua sunnahnya. Harapannya kelak kita akan memperoleh syafaatnya. Sahabat semua, banyak di antara kita merasa kita tidak menarik pada orang lain. Apakah dalam bentuk tutur kata, ataukah bentuk perilaku, ataukah senyuman kita, atau bahasa tubuh kita. Kondisi demikian pada sebagian orang disebut dengan auranya tertutup, sehingga dia tidak memiliki daya tarik pada pihak yang lain. Pertanyaannya sekarang, aura itu apa? Kemudian jika tertutup, bagaimana membukanya? Apakah harus melakukan sesuatu dengan mempergunakan jasa orang pintar, jasa paranormal, atau jasa kiai? Atau membuka aura itu bisa kita lakukan sendiri, istilahnya dilakukan secara mandiri. Nah sahabat sekalian, apakah itu aura? Bagaimana cara membukanya? Inilah kajian kita malam ini. Selanjutnya ikuti saya, perhatikan yang baik, kemudian tonton sampai habis sehingga kita tidak gagal paham dalam memahami apa itu aura. Salah-salah kata saya mohon maaf, pada Allah saya minta ampun. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian aura bagi banyak orang adalah cahaya dari manusia. Secara ilmiah, aura adalah pancaran energi yang sudah ada, yang mengelilingi makhluk hidup yang bersangkutan. Namun, ada kalanya pancaran itu tidak terlihat atau tidak dirasakan oleh sekeliling. Hal ini disebabkan karena sang aura tertutup. Lalu, bagaimana membuka aura yang tertutup itu? Sulitkah membukanya? Apakah harus dilakukan oleh orang pintar atau bisa dilakukan sendiri secara mandiri? Beginilah caranya. Pahami dulu bahwa aura adalah pancaran energi dari diri kita, karena aura sifatnya memancarkan energi. Maka pihak yang menerima pancaran aura kita harus tahu bahwa dia telah atau sedang menerima pancaran energi aura kita. Indikasinya, sang penerima harus bisa merasakan sekaligus juga melihat sang aura tubuh yang memancar itu. Bidang yang dapat dilihat itu seperti kaki, tangan, wajah, bibir, hidung, mata, telinga, kening, juga kepala. Dan bukan secara kebetulan bahwa semua bagian-bagian itu adalah bagian tubuh yang selalu kita basuh ketika kita mengambil air wudhu. Maka fokus kita akhirnya kita arahkan pada bagian-bagian yang dibasuh air wudhu itu dengan cara mengucapkan doa ketika kita membasuhnya, seperti doa sebagai berikut. Ketika kita membasuh tangan, kita berdoa, "Ya Allah, jadikanlah tangan ini bersih dari melakukan perbuatan dosa. Mudahkanlah ia melakukan hal-hal yang mendatangkan ridho-Mu." Ketika kita berkumur-kumur, kita berdoa, "Ya Allah, jadikanlah mulut ini bersih dari melakukan perbuatan dosa.
mudahkanlah ia mengucapkan hal-hal yang mendatangkan ridho-Mu. Ketika kita membasuh hidung, kita berdoa, Ya Allah, jadikanlah hidung ini bersih dari melakukan perbuatan dosa. Mudahkanlah ia melakukan hal-hal yang mendatangkan ridho-Mu. Ketika kita membasuh mata, kita berdoa, Ya Allah, jadikanlah mata ini bersih dari melihat sesuatu yang dosa. Mudahkanlah ia melakukan hal-hal yang mendatangkan ridho-Mu. Ketika kita membasuh kepala, kita berdoa, Ya Allah, jadikanlah kepala ini bersih dari memikirkan hal-hal dosa. Mudahkanlah ia berpikir hal-hal yang mendatangkan ridho-Mu. Ketika kita membasuh telinga, kita berdoa, Ya Allah, jadikanlah telinga ini bersih dari mendengar hal-hal dosa. Mudahkanlah ia mendengar hal-hal yang mendatangkan ridho-Mu. Demikian juga ketika kita membasuh kaki, kita berdoa seperti doa di atas. Apabila semua itu dapat kita lakukan setiap kita berwudu, apakah itu pada sholat sunnah atau sholat wajib, maka sesuatu yang di luar perkiraan kita akan segera terwujud. Semua anggota tubuh itu akan memancarkan energi positif pada sekelilingnya. Pancaran energi pada sekelilingnya inilah yang kita sebut dengan aura. Dan kita semua dapat membuka aura itu untuk diri kita sendiri secara mandiri. Insya Allah,